Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Feeling Chandana, salah satu mahasiswa dari Universitas Sultan Agam Tirtayasa, akan memaparkan terkait kesejahteraan dan sikap belajar pada siswa 15 tahun di Indonesia. Kesejahteraan pada siswa usia 15 tahun di Indonesia merupakan penganalisisan level kesejahteraan berdasarkan jawaban siswa-siswa usia 15 tahun. Rangkuman hasil kepuasan hidup siswa usia 15 tahun di Indonesia tercatat sebanyak 39% usia 15 tahun menyatakan merasa sangat puas terhadap hidupnya. Sementara sebesar 8% menyatakan bahwa kurang puas terhadap hidupnya. Rata-rata kepuasan hidup siswa Indonesia berada pada level 7,5 dalam rentan skala 0 hingga 10. Pemikiran terkait hubungan antara pendidikan dan kualitas kehidupan siswa selama ini menitik beratkan masalah emosi anak-anak yang kemungkinan menampakkan wujudnya di sekolah. Remaja biasanya beresiko mengalami gangguan psikologis, karena masa remaja merupakan masa terjadinya gejolak emosi yang tinggi. Gangguan psikologis yang paling umum adalah perasaan dan emosi positif maupun negatif. PISA pada tahun 2018 meminta siswa untuk menjawab seberapa sering terkait tidak pernah, jarang, kadang-kadang, dan selalu mereka yang mengalami sejumlah perasaan positif dan juga negatif. Perasaan positif meliputi bahagia, penuh semangat, bangga, bergembira, dan ceria. Sementara yang termasuk di dalam perasaan negatif adalah cemas, sengsara, khawatir, dan sedih. Dua skala dengan rentan 0 hingga 10 dibuat berdasarkan jawaban siswa yang mengenai perasaan. Satu untuk emosi positif dan yang lainnya untuk emosi negatif. Berikut terkait grafik persentase frekuensi siswa Indonesia yang mengalami emosi positif dan juga negatif di sekolah. Tercatat sekitar 60% siswa di Indonesia menyatakan sering merasa cemas, 26% merasa sengsara, 59% merasa khawatir, serta 53% merasa sedih. Kelompok siswa yang menyatakan sering adalah kelompok siswa yang menjawab kadang-kadang atau selalu dalam kategori kepuasan hidup. Siswa dikategorikan merasa kurang puas terhadap hidupnya jika menjawab tidak puas atau agak puas dalam kuesioner. Sekitar 33% siswa yang sering merasa sedih juga merasa kurang puas terhadap hidupnya. Sementara pada kelompok siswa yang sering merasa khawatir, sengsara, atau cemas, jumlah siswa yang merasa kurang puas terhadap hidupnya masing-masing sebanyak 32%, 14%, dan 33%. Hubungan antara perasaan dan nilai kepuasan hidup yang rendah menunjukkan bahwa kesejahteraan subjektif siswa dipengaruhi oleh kesehatan mental dan masalah perilaku, yang dimana di dalamnya terdiri dari sejumlah komponen terkait sekolah. Pendekatan sekolah yang sasarannya hanya mengatasi kesehatan mental dan masalah perilaku diduga tidak cukup mampu memberikan perhatian terhadap penciptaannya kondisi agar anak-anak dan remaja dapat berkembang dengan baik. Membantu siswa menemukan kepuasan lebih besar atas hidupnya berdasarkan lebih efektif dalam mendukung perkembangan psikologis, sosial, dan juga kognitif siswa dibandingkan dengan hanya melakukan tindakan saat siswa menunjukkan perilaku yang berkaitan dengan ketidakpuasan atas kehidupan. Berdasarkan gambar terkait karakteristik siswa Indonesia berdasarkan emosi positif dan negatif, terlihat bahwa siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK cenderung lebih sering merasakan emosi positif dan jarang mengalami emosi negatif. Siswa sekolah menengah atas atau SMA cenderung lebih jarang mengalami emosi positif, tapi lebih sering mengalami emosi negatif. Terkait dengan status sosial ekonomi, siswa berlatar belakang sosial ekonomi rendah atau sebesar 25% terendah cenderung lebih jarang mengalami perasaan positif, tapi lebih sering mengalami emosi negatif. Tapi sebaliknya, siswa dalam kelompok sosial ekonomi tinggi, yaitu sebesar 25% tertinggi, cenderung sering mengalami emosi positif sekaligus emosi negatif. Faktor sikap terhadap pelajar di sekolah pada siswa 15 tahun di Indonesia. Sekolah merupakan pusat kehidupan sehari-hari bagi banyak orang muda di Indonesia. Siswa berprestasi sering memandang sekolah sebagai hal mendasar bagi kesejahteraan mereka di dunia. Sikap ini tercermin dalam partisipasi mereka mengerjakan prestasi akademik. PISA 2018 mengukur keyakinan siswa mengenai faedah sekolah dan belajar. Kuesioner PISA 2018 meliputi pertanyaan mengenai dua hal. Pertanyaan pertama mengenai tujuan mereka belajar dan bersekolah. Misalnya, apakah belajar dan bersekolah membantu mereka masuk perguruan tinggi favorit? Atau mungkin
pertanyaan mengenai sikap mereka terhadap belajar di sekolah. Misalnya, apakah aktivitas belajar di sekolah merupakan hal yang penting? Mayoritas siswa di Indonesia yang mengikuti tes PISA 2018 berpandangan positif terhadap pentingnya aktivitas belajar di sekolah. Dalam grafik terlihat bahwa persentase siswa yang menjawab setuju atas 3 pertanyaan terkait sikap terhadap belajar di sekolah. Mayoritas siswa menjawab setuju atau sangat setuju atas pernyataan-pernyataan yang diajukan. Sekitar 90% siswa setuju bahwa belajar tekun di sekolah akan membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Sebesar 89% siswa setuju bahwa belajar tekun akan membantu mereka masuk ke perguruan tinggi favorit. Dan juga 88% siswa setuju bahwa belajar tekun di sekolah merupakan hal penting. Perbandingan kepuasan hidup dan sikap terhadap belajar secara internasional. Perbandingan internasional menggunakan data negara-negara yang peserta yang lebih luas cakupannya dapat dilakukan berdasarkan item kepuasan hidup dan juga sikap siswa terhadap sekolah dan belajar. Bandingkan level rata-rata kesejahteraan subjektif di negara-negara peserta memanglah sangatlah sulit. Variasi dalam jawaban siswa mengenai kepuasan hidup di negara-negara peserta dapat dipengaruhi oleh penafsiran kulturasi atas apa yang dimaksud dengan kehidupan bahagia, dan oleh perbedaan mengintegrasikan pengalaman hidup ke dalam pandangan mengenai kepuasan hidup. Karena hal itulah, perbandingan yang paling dapat ditafsirkan adalah antara negara peserta yang memiliki bahasa dan budaya yang relatif sama. Dalam gambar terkait perbandingan kepuasan hidup antara siswa di Indonesia dengan beberapa negara peserta PISA. Dibandingkan dengan siswa di Thailand, rata-rata kepuasan hidup siswa PISA Indonesia relatif lebih rendah. Tapi rata-rata kepuasan hidup siswa Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan siswa di negara The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dari The Association of South Asia National atau ASEAN. Rata-rata kepuasan hidup siswa di negara-negara OECD dan ASEAN adalah 7, lebih rendah 0,5 poin dibanding dengan Indonesia. Ya, berikut merupakan kesejahteraan dan sikap belajar pada siswa 15 tahun di Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.